Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariandi Mokambu. Nomor induk mahasiswa 017251131. Saya mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester falsafah dan teori keperawatan yang diampu oleh Bapak Raharjo Apriyatmoko SKM.Mkes. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit pandangan saya tentang falsafah keperawatan yang ada di tempat saya bekerja. Saat ini saya bekerja di ruang ICU dan sejujurnya saya belum memiliki banyak pengalaman di ICU, namun saya akan mencoba untuk menceritakan karena sebelumnya saya di ruangan IGD kurang lebih 5 tahun, lalu kemudian baru-baru ini di bulan September kemarin saya menerima SK untuk rotasi ke ruang ICU, sehingga belum terlalu banyak pengalaman yang saya dapati atau alami di ruang ICU ini. Namun saya akan mencoba untuk memberikan pandangan tentang falsafah dan teori keperawatan yang ada di ruang ICU. Yang pertama, saya sebagai perawat merasa bahwa ruang ICU itu memiliki banyak perbedaan dengan ruangan-ruangan lain. Kenapa? Karena memang pressure, tekanan yang ada di ruang ICU itu memang terasa sekali sangat berbeda, di mana kita memang dituntut untuk bisa berpikir kritis, bisa memberikan pandangan-pandangan, serta bisa memutuskan hal-hal yang penting dalam rangka memberikan asuhan keperawatan kepada pasien kritis yang ada di ruang ICU. Sehingga tentunya perawat di sana dituntut untuk bisa bekerja tim ya tentunya, dan juga bekerja di bawah tekanan yang memang harus membuat kita memberikan asuhan keperawatan secara cepat, tepat, dan tentunya bermanfaat untuk pasien tersebut. Dari segi yang lain juga saya melihat bahwa ada upaya kepemimpinan ruangan menjaga nilai-nilai ini, antara lain melalui role modeling, pelatihan berkelanjutan, dan penerapan kebijakan mutu berbasis etika. Kode etik dan standar profesi menekankan penghargaan martabat hak pasien, kerahasiaan, dan keadilan dalam pelayanan. Tentunya di ICU juga kami memiliki banyak SOP yang kami jalankan dalam koridor untuk menyesuaikan standar yang memang ada dan baku di Kementerian Kesehatan. Paradigma apa yang ada di ruang ICU? Ada beberapa. Yang pertama, berada dalam kondisi ICU itu adalah berada dalam kondisi kritis ya, tidak stabil pasien-pasien yang ada di situ atau berpotensi mengancam nyawa. Yang kedua, memiliki kebutuhan biopsikososial, spiritual, meskipun sering tidak tersadar atau tidak mampu berkomunikasi, bergantung penuh pada perawatan intensif, alat bantu, dan tenaga kesehatan. Keluarga pasien juga termasuk bagian penting yang perlu mendapatkan informasi dan dukungan emosional. Pada nilai falsafah keperawatan yang diterapkan ada beberapa. Yang pertama, kemanusiaan, kemudian empati dan kepedulian, keselamatan pasien, profesionalisme dan kompetensi, holistik, privasi dan kerahasiaan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kerjasama tim, etika klinis, kasih sayang, dan dukungan terminal care. Falsafah inilah yang menurut saya cocok untuk diterapkan di ruang ICU. Terkait tentang teori keperawatannya, pada ruang ICU saya mengangkat beberapa teori. Yang pertama, teori adaptasi Callista Roy, yaitu pasien ICU. Pada teori Callista Roy itu memandang bahwa pasien-pasien yang ada di ICU itu berusaha mempertahankan fungsi vital melalui mekanisme adaptasi fisiologis. Contoh seperti memonitoring stabilitas hemodinamik, membantu adaptasi respirasi melalui ventilator, menilai respon tubuh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori sistem yang digadang oleh Betty Naumann,
Menurut Betty Nauman, pasien ICU itu dipandang sebagai sistem dengan stresor internal dan eksternal. Perawat bertugas menjaga untuk stabilitas sistem tersebut, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi stresor, intervensi untuk mempertahankan garis pertahanan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga yaitu teori self-care deficit yang digadang oleh Dorothea Orem, yaitu pasien ICU hampir selalu mengalami defisit perawatan diri total, sehingga memang perawat harus melakukan personal hygiene, perawatan hygiene, perawatan yang lebih intensif kepada pasien-pasien yang ada di ruang ICU. Yang terakhir adalah teori konservasi yang digadang oleh Mira Levin, yaitu yang berfokus pada mempertahankan integritas tubuh. Untuk penerapan di ICU, yang pertama adalah konservasi energi, mengurangi kelelahan, mengatur ventilator, mengintegrasi struktural, mencegah luka tekan, integritas personal, dan memberi kesempatan keluarga untuk terlibat dalam pengobatan. Inilah yang menurut saya adalah pandangan-pandangan saya terhadap falsafah keperawatan yang cocok dilakukan di ruang ICU. ICU adalah harapan terakhir dari pasien-pasien kritis yang tentunya memiliki harapan hidup yang tidak panjang. Namun di ICU juga pasien menaruh harapan kepada perawat untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga satu tindakan saja yang dilakukan oleh perawat itu dapat memberikan atau memberikan bantuan kepada pasien tersebut. Mungkin ini salah satu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.